Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai kelas, ibu harapkan cek rapia kalian dulu, kemudian ngecek rapia kelas kalian. Kalau ada sampah harap dibuang ya. Bu. Di sini ada yang mau kamar mandi mungkin untuk kasih izin 5 menit. Ada. Oke, hadir semua hari ini? Ada 2 orang yang nggak ada, Bu. Kenapa? Kurang Ada apa? tahu juga, Bu. Kita mulai dengan membaca doa dulu ya. Baik, Bu. Bapak, mungkin belajar. Silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Indonesia di bawah tirani Jepang. Sebelumnya kita mempelajari materi tentang apa ya? Tentang Sejarah Belanda. Ya, Indonesia dijajah sama Belanda ya. Itu kan selama 3,5 abad. Anak-anak ibu sekalian ada yang tahu nggak berapa lama Indonesia itu dijajah sama Jepang? 3,5 tahun. 3,5 tahun ya, cukup singkat ya ketimbang dengan Belanda yang sampai 3 abad itu. Nah, ibu akan menayangkan video materi tentang penjajahan Jepang. Anak ibu harap ini ya nonton dan sedikit membuat catatan. Nanti karena kita akan ada tugas kelompok. Nampak? Nampak, Bu. Nampak Bu. Jepang adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang persis 4 km dengan berbentuk monalik konstitusional Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Dalam catatan sejarah, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia sebelum Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Krisis ekonomi tahun 1930 yang melanda dunia ternyata tidak begitu berdampak bagi negara Jepang. Jepang berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang ikut terdampak akibat krisis tersebut. Perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Faktor inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Mengutip tulisan akidah dan paling penting yang dimuat pada laman Twitter lain tanggal 21 Februari tahun 2022 menjelaskan pada tahun 1938 sampai dengan 1939 orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang diperoleh dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing dengan negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai dengan 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 1 September 1939, perang dunia kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang invasi bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia. Serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dan budaya Belanda. Atas dasar itulah, Jepang kemudian mengincar Indonesia untuk menguasai kekayaan alam Nusantara guna membuat perang dan industri. Jepang berkeinginan untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya ke
kekuatan sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda yang berkreakan akan menjadikan jalan untuk ekspansi Jepang di Asia. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia tahun 1984, karya Parwati Jonan Suponegoro dan Guru Bangsa Susatyo, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Sardar Pakstar Kemper menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukan ke wilayah Tarakan Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang. Alasan Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan dan bukan di Batavia dikarenakan pada saat itu salah satu kota di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dan jumlah besar adalah Tarakan. Sebelum Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Belanda di tanah air sejak abad ke-17. Pada saat itu, Belanda telah menjadikan Tarakan sebagai kota penting karena memiliki 700 sumur minyak, penyuntikan minyak, dan lapangan udara. Itulah mengapa pendudukan Jepang pada awalnya dilakukan di daerah Tarakan, bukan di daerah Jawa, karena mereka memang membutuhkan kekayaan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan perang Pasifik. Setelah menguasai Tarakan, pendudukan Jepang segera berada di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur. Balikpapan dan Pontianak misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari dan 29 Januari 1942. Berikut berturut-turut pada tanggal 3 Februari dan 10 Februari 1942, Raja Malinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan yang melanjutkan ekspedisi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengarahkan pasukan Melayu untuk menuju Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad untuk menguasai wilayah Jawa. Jepang menduduki wilayah Tuban dan di Jawa Barat dan kerajaan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942, dan Batavia yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942. Menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Pemirsa, Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk meniadakan kerugian. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Sardar Pakstar Kemper dan Letnan Jenderal Hendrik Terport, yang merupakan komandan angkatan perang Belanda di Jawa, kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi dari Timur. Sejak saat itu, wilayah Oke, kita kan udah nonton video ini tadi ya. Jadi aku mau tanya dulu nih, di mana pertama kali Jepang mendarat di Indonesia? Setelah kalian nonton video tadi. Di daerah mana itu? Itu mau kalian bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Jadi di sini mau akan jelaskan dulu sistematika dalam kalian mengerjakan kelompok ya. Jadi nanti di dalam kelompok itu bakal ada subunit kelompok. Jadi setiap kelompok itu misalnya ada 6 orang. Jadi 2 orang itu nanti akan menjelaskan tentang kondisi politik Indonesia saat dijajah oleh Jepang dan yang lain-lainnya ya. Jadi nanti di sini gua akan bacakan AKPD dan di sini ada tutorial dalam kalian mengerjakan tugas kelompok kalian. Oke, contoh ini. Ini kelompok itu. Tolong dikerjakan dalam waktu berapa menit kan, No? 2 menit, berapa menit? Dikerjakan ya.
Boleh, boleh. Dari internet juga boleh ya, yang ada WhatsApp mungkin. Baik, sudah semuanya? Sudah. Tolong maju kelompok 1 dan kelompok 2, perwakilannya 1 orang ya. Ini yang surat-suratnya ada, Bu. Ya, kelompok 1 1 orang, kelompok 2 1 orang perwakilan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara semua atas perhatian yang telah diberikan. Jadi di sini saya merupakan dari kelompok pertama akan menyampaikan hasil kajian dari diskusi kami, yaitu mengenai kondisi politik Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Nah, pada waktu penjajahan Jepang dan kondisi politiknya di Indonesia, dan di sini tuh mereka menerapkan penghapusan sistem pemerintahan Hindia Belanda, karena kan seperti yang kita ketahui nih bahwasanya sebelum pemerintahan Jepang itu Indonesia ini masih dikuasai oleh Belanda. Jadi setelah Jepang menempati Indonesia, mereka itu menghapus sistem pemerintahan Hindia Belanda itu sendiri. Nah, di Sumatera itu di bawah Komando Angkatan Darat Tentara ke-25, kemudian di Jawa dan Madura itu ada di bawah Komando Angkatan Darat Tentara ke-16, sementara di Kalimantan, Sulawesi dan wilayah timur lainnya itu di bawah Angkatan Laut. Nah, kemudian di sini selain itu ada propaganda dari Jepang nih. Kan kita tahu sendiri bahwasannya Jepang itu memperkenalkan dirinya sendiri sebagai saudara tua Indonesia, dan mereka memiliki slogan seperti Asia untuk Asia dan kemakmuran bersama Asia Timur Raya untuk menarik perhatian dari rakyat agar mereka itu bersimpati. Kemudian ada pemanasan organisasi politik. Nah, organisasi politik yang dibentuk oleh Jepang seperti Pukura atau Pusat Tenaga Rakyat serta Jawa Hokokai. Nah, digunakan untuk kepentingan Jepang nih. Digunakan ini untuk pemanfaatan pengendalian rakyat dan mendukung logistik perang. Kemudian ada yang terakhir nih, yaitu kontrol ketat terhadap pemimpin Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui nih kan, karena Jepang telah menduduki Indonesia setelah lengsernya Belanda, di sini Jepang itu memiliki kontrol yang memang tinggi terhadap pemerintahan itu sendiri, yaitu seperti Jepang yang mengontrol pemimpin Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta, yang waktu itu diberi pesan dalam organisasi buatan Jepang. Namun mereka tetap diawasi dengan ketat, tapi tetap dalam lingkup mereka yang megang ya, tapi tetap diawasi oleh Jepang. Itulah kurang lebih hasil kerja dari kelompok pertama. Baik, saya akan menjelaskan hasil kelompok kami yang kedua, yaitu di sini kami menjelaskan kondisi politik Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, Indonesia berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Jepang memanfaatkan Indonesia untuk mendukung perang Asia Timur Raya. Jepang datang ke Indonesia itu menghapus semua sistem bersifat otoriter dan militeristik. Jepang membuatkan organisasi PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. Kemudian untuk meraih dukungan rakyat, Jepang mendirikan organisasi baru seperti Putra, di mana di sini dibubarkan juga karena terlalu nasionalis. Terus Jepang juga membentuk organisasi semi militer seperti Seinedan atau Keidodan dan Heido, seperti organisasi militer tetap membela tanah air dan kelak akan menjadi cikal bakal TNI. Sekian, terima kasih. Dan aku satu kawan-kawannya. Terima kasih, Bu. Jadi pembelajaran kita hari ini tuh udah selesai. Ibu mau tahu nih hal menarik apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, Musa. Yang sama nanti keluar, Bu. Ya, apalagi hal yang menarik? Pengetahuan baru, Bu. Oke. Nah, karena hal menarik kita tadi ada dua ya, jadi Ibu mau tanya sama kalian. Jika nih kalian ada pada saat Jepang menjajah Indonesia, hal apa yang bakal kalian lakuin? Dan perang. Apa? Perang, Bu. Dan perang. Sama Bu, ikutan melawan penjajahan Bu. Ikutan mengusir penjajahan, Bu. Jepang, Bu. Ya, strategi kalian. Oke, Penjajahan Jepang, Bu. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya.
Mengingat ini juga waktunya udah mau sholat Jumat, nah laki-lakinya kita tutup. Tolong satu orang bacakan doa untuk majelis. Dua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu lupa untuk minggu depan tolong dikerjakan tugas di halaman 128 ya. Baik, Bu.